Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat soal dalam bentuk pilihan ganda menggunakan Google Form. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuka Google Chrome dulu. Kemudian pastikan bahwa Google Chrome kita sudah tersambung dengan email kita. Kemudian setelah itu kita tinggal mengetikkan untuk login ke Google Drive. Di sini kita pilih Google Drive login. Di sini ada drive saya, kita gunakan ini. Kemudian jika sudah muncul tampilan seperti ini, langkah kita adalah kita akan memunculkan Google Form, tempat kita untuk membuat soal dengan cara di sini ada baru, ini kita klik, kemudian kita akan klik Google Formulir, Google Form. Ini kita klik formulir kosong. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan inilah kita akan membuat soal. Di sini ada judul, ya, judul yang belum ada judulnya, formulir tanpa judul, ini bisa kita klik. Kemudian ini bisa kita ganti dengan nama sesuai dengan keinginan kita. Misalkan ini saya ganti dengan soal UAS IPA. Kemudian, judul formulirnya di sini misalkan ini kita buat ulangan akhir semester Gasal. Atau bisa ditulis dengan apapun sesuai dengan kebutuhan. Deskripsi ini juga bisa diisi misalkan dengan nama sekolah, atau juga boleh diisi dengan petunjuk cara mengerjakan. Saya biasanya isi dengan nama sekolah, misalkan namanya MTS atau SMP atau SMA, apalah terserah di sini. Kemudian jika kita ingin menambahkan lagi, kita bisa di sini menambahkan poin-poin yang lain. Misalkan kita ingin menambahkan nanti ada petunjuk untuk mengerjakan, kita bisa menambah. Di sini kita tambahkan misalkan deskripsinya, kita tambahkan lagi misalkan petunjuk mengerjakan. Jadi tadi yang kita klik ini adalah tambahkan judul dan deskripsi. Misalkan di sini petunjuk untuk mengerjakannya. Kemudian di bawahnya misalkan 1, berdoa sebelum mengerjakan. Kemudian lagi misalkan tuliskan nama lengkap dan kelas. Kemudian bisa dilanjutkan dengan informasi lain yang ingin dituliskan, atau misalkan waktu untuk mengerjakan. Dan yang lainnya bisa ditambahkan terus poinnya ke bawah dengan cara menekan enter. Jika sudah selesai, kemudian kita ingin menambahkan form untuk nama, kita bisa menambahkan dengan cara kita klik tanda plus, ini kita klik. Kemudian di sini kita tuliskan misalkan nama lengkap.
untuk nama lengkap, opsi di sini yang kita tuliskan adalah jawaban singkat. Artinya, ini nanti harus diisi oleh peserta dengan cara mengetikkan nama. Nah, kemudian di sini ada tombol wajib diisi, ini kita klik. Artinya, ketika form yang ini dilewati atau masih kosong, maka nanti tidak bisa dikirim atau di submit. Maka ini wajib kita aktifkan. Nah, kemudian misalkan kita ingin lagi menambahkan kelas, ini kita tekan lagi tanda plus. Di sini kita tuliskan kelas. Nah, sama seperti tadi. Opsi yang ini tanda panahnya kita klik, kita pilih jawaban singkat. Wajib diisinya kita aktifkan lagi. Kemudian ada hal lain selain nama lengkap kelas, misalkan ingin menambahkan nomor absen, ini juga bisa ditambahkan sendiri. Nah, kemudian jika kita menghendaki ini nanti diberikan misalkan ada setelan passwordnya agar tidak semua orang yang memiliki link ini bisa masuk begitu saja kecuali yang punya password. Jadi kita bisa menyetel passwordnya. Kemudian di sini misalkan kita isi dulu namanya password. Kemudian di sini ada bintang 3, titik 3. Ini kita klik, kemudian di sini ada validasi respon, ini kita klik. Kita bisa memilih apakah nanti passwordnya berupa angka atau teks, terserah. Misalkan kita isi di sini passwordnya berupa teks, kemudian di sini kita ketikkan misalkan saya buat passwordnya IPA asyik. Nah, kemudian di sini kita tuliskan teks kesalahan khusus, artinya jika password yang dimasukkan nanti salah, maka akan muncul notifikasi. Misalkan password yang dimasukkan salah. Kemudian wajib diisinya kita aktifkan. Nah, kemudian ini sudah. Nah, biasanya kalau kita menggunakan password untuk masuk ke bagian selanjutnya, ini ada tahapan lagi. Biasanya nanti di tampilannya bawah sini ada tulisan next-nya. Nah, maka untuk memunculkan supaya menjadi bagian yang terpisah, maka kita bisa menambahkan bagian ini. Nah, ini kita klik, maka nanti ini akan menjadi halaman yang pertama, kemudian ini akan menjadi halaman yang kedua. Artinya jika pada halaman pertama ini ada poin-poin yang belum diisi dengan tepat, maka tidak bisa melanjutkan atau next ke halaman atau bagian yang kedua. Nah, misalkan di sini tadi boleh petunjuk mengerjakannya tadi, nah boleh kita isikan di sini, misalkan petunjuknya mengerjakan. Jadi petunjuk mengerjakannya memang sebaiknya diisikannya di bagian yang kedua, bukan di sini. Jadi di sini tadi sebaiknya hanya untuk identitas saja. Nah, kalau kita sudah terlanjur menuliskan petunjuk di bagian sini, kemudian kita ingin menuliskan di bagian 2, maka cara menghapusnya bagaimana? Nah, jadi cara menghapusnya petunjuk ini tinggal kita klik, kemudian ini ada gambar kantong sampah, ini kita klik, maka sudah hilang. Nah, kita ganti menulis petunjuknya di bagian 2, misalkan. Nah, saya ganti di sini. Berdoa sebelum mengerjakan dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan hal-hal lain, ketika kita
ingin menghapusnya, maka kita tinggal mengklik gambar tong sampah yang ada di bagian tersebut, maka nanti sudah otomatis akan hilang. Nah, setelah ini kemudian misalkan petunjuknya sudah lengkap, kemudian langsung kita lanjutkan ke soal. Nah, maka kita bisa membuat soalnya di sini. Ini misalkan saya hapus dulu. Setelah dari bagian ini kita ingin membuat soal di bawahnya, nah maka yang kita klik adalah tanda tambah. Jadi setiap kali kita ingin menambahkan bagian, klik tanda tambah atau plus ini. Nah misalkan di sini sudah diklik tanda tambahnya, kemudian kita akan menuliskan nomor 1. Nah bisa diberi nomor, bisa juga tidak. Nah misalkan besaran panjang termasuk besaran titik-titik. Nah, misalkan ini saya buat contoh soal IPA. Nah, ketika kita ingin membuat soal pilihan ganda, maka di sini ini tampilannya sudah pilihan ganda. Namun jika kita menghendaki bentuk soal yang lainnya, maka kita tinggal mengklik tanda panah ke bawah ini, kita klik. Nah, apakah kita menghendaki jawaban singkat ataupun yang lainnya. Nah, karena hari ini di video ini kita akan membuat untuk yang pilihan ganda, maka kita klik yang pilihan ganda. Jika di sini sudah muncul opsi pilihan ganda, maka kita tidak perlu untuk mengklik lagi. Jadi kita tinggal melanjutkan. Nah, misalkan di sini ini pilihan jawaban yang A. Di sini ABC-nya nanti boleh dituliskan, boleh tidak. Nah misalkan ini tidak saya tuliskan karena nanti saya menghendaki pilihan jawabannya akan muncul secara acak. Misalkan ini yang A, misalkan ini yang A saya isi pokok, kemudian di sini opsi yang kedua, kemudian yang ketiga, nah, misalkan saya membuat 4 opsi. Nah, jika sudah selesai menuliskan opsinya, nah, kemudian kita ingin menghapus, misalnya kita hanya ingin menghendaki 3 opsi, tapi ini sudah terlanjur 4 opsi dan kita ingin menghapus, maka kita tinggal menghapusnya dengan klik tanda silang. Nah, otomatis sudah terhapus tinggal 3. Nah, jika kita ingin menambahkan lagi, maka kita klik di sini tambahkan. Nah, maka akan muncul. Nah, cukup 4 opsi yang kita buat. Nah, setelah itu ini kita klik aktifkan wajib diisi. Jadi nanti kalau ada jawaban yang masih kosong, siswa tidak bisa keluar, kirim atau submit. Jadi mereka tidak bisa untuk mengirim atau submit. Nah, kemudian ini tanda titik 3-nya kita klik. Nah, jika kita menghendaki untuk mengacak urutan opsi. Nah, kemudian, kalau kita ingin membuat kunci jawaban, maka langkah yang kita lakukan, setelannya kita atur dulu. Ini kita klik setelan. Kemudian di sini ada umum. Ini jika kita minta untuk mengumpulkan alamat emailnya, maka ini kita klik. Namun jika kita tidak menginginkan anak mengumpulkan alamat email, berarti ini tidak perlu. Batasi ke 1 tanggapan, ini juga tidak perlu. Kemudian jadi ini tidak perlu kita centang. Kemudian di sini ada presentasi. Nah, ini biasanya juga tidak saya centang karena untuk memudahkan siswa. Jadi ini seperti alamat email, itu juga untuk memudahkan siswa. Kemudian lagi, nah di bagian ini kuis. Nah, kita harus mengaktifkan, menjadikan ini sebagai kuis. Ini kita aktifkan. Nah, jika sudah, maka
ada beberapa bagian yang perlu kita aktifkan dan tidak. Di sini ada rilis nilai, apakah kita menghendaki nilainya ditampilkan. Jika tidak, untuk merilis nilainya maka kita klik yang nanti. Begitu juga dengan ini, apakah kita menghendaki responden melihat pertanyaan tak terjawab. Jika tidak, ini berarti kita hilangkan centangnya. Ini juga nilai poinnya. Jika kita tidak ingin menampilkan, ini juga kita buang tanda centangnya. Jika sudah selesai, maka kita klik simpan. Maka perhatikan di sini jadi muncul ada opsi kunci jawaban. Nah, opsi kunci jawabannya ini kita klik. Nah, kemudian kita tinggal mengklik pada pilihan jawaban yang benar, yang jadi kuncinya yang mana. Misalkan yang ini, berarti ini kita klik. Nah, sehingga untuk soal nomor 1 ini kunci jawabannya adalah ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur poinnya. Di sini misalkan kita mengatur nilainya, setiap poin nilainya 5. Nah, jadi kita bisa membuat apakah setiap nomor itu nilainya sama atau tidak. Nah, di sini saya beri nilai 5. Jika sudah, kita klik selesai. Kemudian jika kita ingin melanjutkan ke nomor 2 seperti tadi, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, maka akan muncul, nah, misalkan di sini nomor 2, misalkan nomor 2 ini saya akan memberi contoh untuk soal yang ada gambarnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, jika kita ingin menambahkan soal yang ada gambarnya, maka yang kita klik adalah ini. Di sini tadi sudah ada perintahnya, perhatikan gambar berikut. Kemudian di sini kita tambahkan, kita klik gambarnya. Kemudian akan muncul seperti ini, kita klik cari. Misalkan, nah ini gambar yang akan kita upload. Kita klik di mana kita menyimpan gambar. Nah, sehingga akan muncul gambarnya di sini. Nah, kemudian di bagian tempat menuliskan pertanyaan ini kita tidak bisa memfungsikan tombol enter. Maka jika kita ingin memfungsikan tombol enter, maka kita membuat deskripsi di sini. Jadi caranya tadi kita klik titik 3-nya, kemudian kita klik deskripsi. Misalkan kita ingin membuat beberapa pernyataan, misalkan ini saya buat, di sini ada N2 nitrogen. Kemudian misalkan lagi ini mau kita tuliskan semuanya misalkan, atau kita ingin membuat pertanyaan dari gambar berikut. Penjelasan atau kesimpulan yang tepat adalah misalkan seperti ini. Kemudian kita tuliskan di bagian ini opsinya. Pada opsi ini kita juga bisa menambahkan gambar. Nah, misalkan pilihan jawabannya juga berupa gambar, maka kita klik kotak yang ini, kemudian kita klik tambahkan gambar, kemudian kita klik cari, kita cari lagi seperti tadi tempat gambar yang ingin kita upload itu letaknya di mana. Nah, misalkan ini. Nah, jadi nanti pada opsinya ada gambarnya ini. Kemudian begitu dan seterusnya. Ini kita aktifkan, kemudian kita aktifkan acak urutan jawaban, kemudian kita
beri kuncinya, misalkan ini, kemudian kita tambahkan poinnya, misalkan saya beri poin 9. Kemudian untuk soal matematika misalkan, untuk soal matematika jika kita mengetiknya dalam bentuk persamaan matematika, misalkan menggunakan equation, maka nanti biasanya di sini akan kembali ke formula awal, kecuali kalau kita membuatnya dengan cara menambahkan simbol pada insert. Misalkan kita akan membuat kuadrat, misalkan x kuadrat. Jadi kalau kita mengetik x kuadrat dan 2, nah ini posisinya akan sejajar. Kemudian bagaimana untuk membuat x kuadrat? Maka biasanya saya membuatnya di Word dulu. Jadi kita membuka Word, kemudian kita ketik dulu di sini di Word, misalkan kita akan mengetik x kuadrat. Nah, kita coba ya, kita mengetik x kuadrat. Tanda kuadrat bisa kita fungsikan bagian ini kita klik, maka akan muncul x kuadrat. Tapi nanti kita lihat dulu di sana apakah kuadratnya berada di atas atau sejajar. Nah, jika sudah, maka ini kita blok, kemudian di copy, kemudian kita paste ke Google Form tadi. Nah, ketika saya klik kanan paste di sini, ternyata munculnya kuadrat 2-nya ini sejajar dengan x, ya, tidak berada di atas. Nah, tapi coba perhatikan jika saya menggunakan kuadratnya, ini menggunakan x, kemudian di sini saya menggunakan simbol. Nah, di sini ada insert, kemudian ada simbol. Ini ada simbol kuadrat pangkat 2. Nah, kemudian ini saya copy, kemudian saya paste di Google Form tadi. Ini saya hapus dulu, saya pastekan di sini. Nah, maka di sini akan muncul angka 2-nya atau kuadratnya tetap berada di atas, tidak sejajar dengan x. Nah, jadi langkahnya kita menggunakan simbol untuk membuat tanda kuadrat atau bentuk-bentuk tertentu dalam formula matematika. Nah, kemudian jika ada beberapa, misalkan ada persamaan dalam bentuk akar, kita coba di sini, kita ketikkan dulu equation. Misalkan di sini ada pembagian, kita mau mengetik setengah 1/2. Kemudian sudah kita blok, kita copy, kemudian kita pastekan di sini, misalkan di sini kita paste. Nah, maka munculnya setengah. Tadi di Word kita mengetiknya bentuknya 1/2, tapi di sini munculnya 1/2. Jadi bentuknya bukan per yang mendatar, tetapi seperti garis miring. Nah, jika kita tidak begitu sepakat atau tidak begitu suka dengan bentuk per yang garis miring, maka kita bisa menggunakan tanda ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini nanti bisa kita snipping. Misalkan di sini saya tuliskan persamaan yang jumlahnya agak banyak. Misalkan di sini kita tulis setengah x kuadrat. Nah, kita akan membuat beberapa persamaan, misalkan setengah x kuadrat, kemudian misalkan di sini ditambah
Misalkan lagi kita buat akar 2. Nah, kita ingin membuat ini semuanya jadi satu. Nah, ini coba kita copy, kemudian kita pastekan di sana. Maka munculnya bentuknya akan menjadi seperti ini. Tentunya akan mempersulit siswa untuk membacanya. Maka supaya bentuknya tetap seperti yang kita ketikkan di Word, kita bisa menggunakan atau mengubahnya menjadi gambar. Jadi kita akan cropping, ya, kita akan memotong ini supaya bentuknya menjadi gambar. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan, kita ketikkan di sini, kita gunakan snipping tool. Nah, ini kita klik, kemudian width-nya tadi kita klik dulu, kemudian kita cari lagi untuk yang snippingnya. Sebentar, kita buka dulu width-nya, kemudian di sini tadi kita cari lagi snippingnya ini, kemudian kita klik new, kemudian ini kita crop, kita potong, tekan di pojok sini, kemudian ditahan, kemudian tarik sampai batas yang kita butuhkan, kemudian dilepas, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini langsung bisa kita kopikan. Ini klik tanda ini, copy, kemudian kita pastekan di Google Form tadi. Nah, misalkan di opsi yang kedua, di sini kita paste. Nah, bentar, kita save dulu. Tadi gambarnya belum kita save, hasil croppingnya tadi. Nah, ini kita klik dulu file, kemudian save as. Ini kita misalkan kita simpan saja di downloadan. Nah, misalkan saya beri kode B. Nah, kita save, kemudian kita kembali lagi ke Google Form tadi yang ini, kemudian kita klik cari, kemudian kita klik tadi, kita nge-save-nya dengan nama B, kemudian kita open. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini, sama persis dengan yang kita ketikkan di Word tadi. Nah, kemudian, nah di sini nanti ada tulisannya opsi 2, ini bisa kita biarkan, atau kalau kita merasa terganggu, ya di sini ada opsi 2, maka kita bisa isikan dengan titik ataupun koma atau yang lainnya. Nah, kenapa memilih titik atau koma? Karena titik atau koma ini tidak begitu kelihatan dan tidak memberikan makna. Tapi kalau kita mengisinya dengan angka, misalkan 1, 2, 3 atau huruf, nah boleh juga kita isikan huruf, misalkan B di sini, itu juga boleh untuk mengisi opsi 3. Kenapa ini kita isi dengan huruf B? Untuk menggantikan opsi tadi. Nah, karena opsinya ini berupa gambar. Begini dan seterusnya. Nah, kemudian jika soal ini nanti sudah jadi, nah, tadi kita sudah membuat pengaturan, setelannya tadi sudah kita buat, kemudian kita bisa juga membuat di sini ada menu. Nah, pratinjau ini untuk melihat tampilannya, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi kalau belum mengisi identitas ini nanti akan muncul ini bagian berikutnya, yang kalau sudah diisikan semuanya bisa next ke bagian berikutnya. Nah, saya close, kembali lagi di sini. Ini tadi setelannya, ya. Setelannya ini nanti, ini tadi minta kumpulkan alamat email, makanya tadi di tampilannya muncul menu minta email. Tapi jika ini sedikit merepotkan siswa, mungkin ini bisa dihilangkan saja sehingga siswa tidak perlu mengumpulkan
alamat email karena dikhawatirkan ada beberapa siswa yang menggunakan HP bukan miliknya sendiri, kemudian tidak punya email juga. Ini kita klik simpan, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak perlu menuliskan alamat email. Nah, kemudian di sini ada sesuaikan tema, ini juga bisa dipilih. Ini tadi temanya ungu, bisa dipilih sesuai dengan warna kesukaan. Kemudian begitu juga dengan ini, latarnya tadi warnanya ungu muda. Nah, kemudian bisa juga memilih huruf-huruf yang lainnya. Tadi saya menggunakan yang standar atau dasar. Nah, jika sudah, kemudian jika kita menghendaki ada waktu, maka kita bisa menambahkan di sini timernya. Di sini ada add-on. Tapi nanti ketika mungkin masih pertama menggunakan Google Form, belum ada form limiternya, add-onnya ini, maka bisa ditambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Sebentar lagi. Setelah ini akan saya berikan cara menambahkan. Ini karena ini sudah ada, saya lanjutkan dulu bagaimana cara menggunakannya. Jadi untuk memberikan timer batasan waktu, ini kita klik, kemudian kita klik form limiter. Nah, kemudian kita klik set limit. Kita tunggu sebentar. Masih loading. Nah, setelah itu, kita tinggal klik select. Nah, ini kita pilih untuk date and time. Ini kita klik. Kemudian ini kita klik. Nah, jadi ini nanti settingannya adalah batas akhirnya. Jadi kita menghendaki batas akhirnya kapan, tanggal berapa. Kemudian setelah tanggal, misalkan ini saya buat ini, kemudian time. Nah, ini misalkan kita menghendaki sampai dengan besok jam 12 malam. Ini kita setting saja jam 11.55. Jadi sampai besok malam. Nah, setelah itu kita klik set, kemudian jangan lupa untuk klik save and enable. Nah, jika sudah, berarti kita sudah memberikan batasan waktu dapat mengerjakan atau mengirimkan respon sampai dengan tanggal sekian, jam sekian. Setelah tanggal dan jam sekian ini, maka tidak bisa untuk memberikan respon atau mengirimkan jawaban. Nah, jika sudah, kita bisa klik tanda silang. Nah, kemudian untuk membagikan link, tempatnya ada dikirim. Ini kita klik. Kemudian ini yang tengah ini kita klik. Kemudian ini ada tautan, di sini kita klik tengah. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menyalinnya. Kita juga bisa memperpendek alamat link menggunakan ini ataupun menggunakan aplikasi yang lainnya, misalkan Bitly atau Tiny dan aplikasi memperpendek URL online yang lainnya. Nah, jika sudah, kita klik salin. Bagaimana cara memperpendek alamat atau link bisa dilihat pada video yang lainnya. Nanti linknya akan bisa didapatkan pada bagian deskripsi. Nah, jika sudah, ini kita salin, kemudian bisa kita pastekan di Google, di WA Web, atau kita pastekan dulu di Word. Tapi yang lebih mudah, kita pastekan langsung ke WA Web, kemudian kita share. Karena biasanya nanti membagikannya menggunakan WA.
Kemudian misalkan di sini saya ingin membuat, saya akan memberikan contoh untuk yang saya carikan yang belum ada timer atau add-on-nya. Di sini saya tambahkan dulu, misalkan ini saya buat dulu. Nah, pada tampilan ini belum ada timernya untuk memberikan batasan waktu. Nah, bagaimana cara memberikan batasan waktu? Nah, kita klik titik 3 yang ada di kanan atas ini kita klik. Kemudian kita klik di sini ada add-on, ini kita klik. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah, kita bisa memilih beberapa aplikasi add-on yang bisa kita gunakan. Di sini saya pakai yang form limiter, ini kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, berarti kita klik install. Kita klik lagi untuk continue. Kita klik alamat email yang kita pakai, kemudian kita klik allow. Kita klik done. Nah, maka di sini bisa kita lihat bahwa form limiter atau add-on atau timernya sudah terpasang ini. Misalkan ini kita close dulu, kemudian kita coba lagi, misalkan ini saya tutup dulu, tadi untitled, ini kita buka lagi. Nah di sini dapat kita lihat bahwa add-onnya sudah ada. Add-on ini untuk memberikan batasan waktu. Nah, bisa kita gunakan seperti tadi, set limit. Cara menggunakannya seperti pada bagian sebelumnya tadi. Nah, demikian tadi sedikit tentang cara membuat soal pilihan ganda menggunakan aplikasi Google Form. Semoga dapat membantu dan juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.